Hadirin para kiai, para asatidz, malam hari ini kita sama-sama kumpul untuk beristighosah, bermunajat, membaca Hizbun Nasr, karangan seorang ulama dari Maroko, muassis Thariqah Saziliyah, yaitu Syekh Abi Hasan As-Sazili. Beliau adalah Syekh Abi Hasan Ali bin Abdullah Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusa bin Warad bin Basral bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sayyidina Hasan binti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Gumaroh. Gumaroh itu satu desa kecil di Maghribi, sekarang itu namanya Maroko, pada tahun 1197 Masehi, dan wafat di Mesir. Makamnya saat ini ada di Mesir. Wafat beliau pada tahun 1258 Masehi. Beliau seorang ulama sufi yang juga kaya raya, muassis Thariqah Saziliyah. Thariqah Saziliyah ini satu thariqah yang dianggap juga sebagai muktabarah. Salah satunya juga ada dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang juga berkembang pesat di Indonesia, dan Thariqah Saziliyah ini juga sangat berkembang pesat di Indonesia. Itu pendirinya adalah Syekh Abi Hasan As-Sazili. Kita kenal beliau juga seorang yang kaya raya, yang suatu ketika ada cerita saat beliau punya harta banyak, temennya ini kemudian bilang sama gurunya, ngadu, "Guru, itu Abi Hasan kaya raya, masa sufi punya mobil Alphard, masa sufi punya mobil Innova, masa sufi bajunya cakep-cakep, sufi itu harus yang jelek-jelek, kagak punya apa-apa," gitu ya. Tapi itu Abi Hasan As-Sazili itu kok begitu kaya raya, gitu. Maka kemudian kata gurunya, "Sudah, kamu datang ke Abi Hasan, coba lihat sendiri." Diantarlah kemudian sama satu muridnya. Lalu kemudian masuk satu muridnya ini ke istana yang sangat megah, muter-muter kemudian capek. Lalu ada seorang yang menaiki kuda delman, lalu nawarin, "Pak, mau kemana?" "Ini mau melihat istananya Abi Hasan As-Sazili." "Udah, belum." "Kenapa?" "Capek, Monas itu masih dimakan Monasnya keliling." Katanya tukang delman itu, "Mau nggak saya kasih, saya bantu muter-muter?" "Mau, tapi saya nggak punya uang." "Nggak apa-apa, gratis, tapi satu syaratnya." "Boleh," katanya. "Boleh, tapi satu syaratnya." "Apa syaratnya?" Katanya yang tukang kalau supirnya delman itu apa namanya? Kusir, iya. Ya, kata kusirnya begini, "Saya anterin kamu keliling-keliling, tapi syaratnya satu. Ini gelas saya penuhin air. Kalau setetes saja gelas ini tuh air ini tumpah, maka kau bayar." "Kau bayar." "Oke, setuju." Maka kemudian kalian hindar ya sambil memegang gelas. Lalu sudah selesai, kata kusirnya, "Dah sampai nih. Gimana, cakep nggak istananya?" "Buru-buru, cakep, lihat." "Kenapa?" "Saya mikirin air yang ada di dalam. Gelas ini kalau tumpah sedikit bayar saja." Terus katanya, "Kamu sama air ini sampai seperti ini. Kau tahu siapa saya? Saya adalah Abi Hasan As-Sazili. Dunia hanya ada di tangannya, tidak ada sampai di dalam hatinya." Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, "Do'id dunia fi yadika au jaybika wala tadhu fi qalbik." Taruh dunia itu cuma ada di tangan atau di sakumu, jangan kamu taruh di dalam hatimu. Nah, Syekh Abi Hasan As-Sazili ini banyak menyusun wirid-wirid yang kemudian kita kenal dengan nama hizib. Meskipun banyak wirid yang lain tidak dinamakan hizib. Ada yang namanya Hizbul Fatah, ada yang namanya Hizbul Bahar. Siapa yang mau jalan di atas air, silakan perbanyak baca Hizbul Bahar. Baca sekali, jalan. Masih cukur, baca lagi. Masih cukur juga, naik perahu, baca. Insya Allah nggak cukup. Dan yang akan kita membaca pada malam hari ini dan akan kita menerima ijazahnya adalah Hizbun Nasr. Aslinya hizib ini namanya Hizbus Saif. Beliau mengarang hizib ini ketika
beliau ikut perang pada tahun 1250 Masehi. Saat itu beliau bersama pasukan Islam perang melawan Raja Louis yang ke-9 di Perancis. Jadi ketika beliau masuk ke Perancis melalui satu desa yang namanya desa Mansuro, maka kemudian beliau mendapatkan ilham, ilmu laduni. Bahkan satu riwayat beliau langsung didiktekan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian diktekan itulah yang kemudian menjadi disebut dengan Hizbus Saifi. Bukan Saifi ya, karena Hizbus Saifi beda lagi. Hizbus Saifi, pedang. Karena ini ada dan ditulis di satu desa yang namanya Mansurah, maka kemudian hizib ini dikenal juga namanya Hizbun Nasr. Jadi bukan pakai ismu maf'ulnya, tapi pakai masdarnya. Hizbun Nasr, hizib pertolongan. Meskipun seluruh hizib juga namanya pertolongan. Jadi asli Hizbus Saif, maka kemudian disebut dengan Hizbun Nasr. Hizbun Nasr ini terus berkembang sampai pada zamannya misalkan Wali Kutub pada zamannya Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Alamah Almarhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Muhammad Dumyat. Beliau pada tahun sekitar 1968 sampai kemudian beliau menyusun satu kitab. Yang kitab ini ada di tangan para hadirin semua yang ada di sini. Apa kata beliau di situ? Mengapa kitab ini ditulis sama beliau? Dan mengapa Hizib Nasrani itu kemudian diijazahkan secara umum dan ditulis secara khusus sama beliau dalam satu kitab namanya Rosnul Qasr fi Khasa'is Hizbin Nasr, tumpukan istana di dalam khasiat-khasiatnya Hizib Nasr. Beliau memberikan gambaran pada tahun 1968 yang saya yakin juga masih sama gambaran itu terjadi pada saat ini. Kata beliau, lamma ahdaqat 'alan nasi fitnatus zaman. Ketika sudah menimpa di tengah-tengah masyarakat fitnah zaman. Fitnah zaman itu fitnah yang kontemporer, fitnah musiman. Kayak sekarang musim kampanye, musim pilpres, musim pileg. Fitnah zaman ini. Wa ahata bihim suratiha kullamakan. Kegalauan meliputi masyarakat di semua tempat. Ini fitnahnya luar biasa. Udah nggak bisa lagi membedakan mana hoax, mana bukan. Dan kita semua gundah di semua tempat. Di warung kopi ribut masalah itu. Di mana lagi? Di rumah ribut, di WA ribut, di Facebook ribut. Kegaduhan ada di Facebook, kegaduhan ada di WA, kegaduhan ada di rumah kita. Ngaji kita ribut lagi di pengajian. Mau maulid kita ribut lagi di maulid. Gantung pula makan di semua tempat. Wa iyastagisu yughasu bima'in kal mukhli wal qatran. Ketika kita semua minta pertolongan kepada Allah, yughasu bima'in kal mukhli, Allah kasih pertolongan kita berupa air, seperti air yang mendidih dan air timah. Aus kita, bukan air yang menyejukkan, bukan air yang menghilangkan dahaga, tapi air yang mendidih, yaswil wujuh, yang memerahkan muka kita, yang membakar muka kita. Pengen banget kita ini zikiran, masuk kita ke majelis zikir. Ternyata majelis zikir itu isinya adalah kal mukhli bima'in kal mukhli, ngaji hati terus, nina sana, nina sini. Mau kita pergi ke maulid biar kita dapat rahmatan lil alamin ya baginda Rasul, akhlaknya Rasul. Datang kita ke majelis maulid, isinya maulid, ngaji lagi. Kita mau apa? Kita mau munajat. Mau munajat, bener-bener mau munajat. Di tengah-tengah munajat ada aja omongan-omongan yang ahlul makki. Kalau kata Kiai Ma'ruf itu ahlul makki. Ahlul makki itu bukan ahli Mekah, tapi ahli maki-maki. Jadi kita ini mau istighosah, tapi mau minta pertolongan sama Allah. Tapi yang dikasih sama Allah adalah ma'in kal mukhli wal qatran, air yang sangat mendidih sekali. Yang pulang kita dari majelis itu bukan menjernihkan hati kita dan pikiran kita,
tapi pulang dari majelis itu membakar nafsu kita. Maunya perang saja. Sana sini perang, sana sini perang. Yang wujud yang membakar muka kita. Fatul yatabihuna fil ardi hira. Semua orang bingung. Sudah bingung. Ini nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Sudah bingung sama sekali. Wa gharaku fi bahrin lujjin. Dan mereka tenggelam di lautan yang sangat dalam sekali. Ini tenggelam, bukan menyelam. Kalau menyelam punya persiapan menyelam. Ini tenggelam. Tenggelamnya fi bahrin lujjin, di satu lautan yang sangat dalam sekali. Bukan cuma dalam saja. Yaghshahu maujun min fawqihi maujun fi fawqihi. Diombang-ambing dia, digulung dia sama ombak. Dia mau muncul, dihantam lagi sama ombak. Dia mau muncul lagi, dihantam lagi sama ombak. Min fawqihi sahabun. Di atasnya, dia mulai muncul di mukanya ke atas. Tapi ternyata langit hitam, tertutup dengan awan. Nggak bisa lagi dia bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang barat, mana yang utara, mana yang timur, mana yang selatan. Nggak bisa lagi. Karena ketika dia muncul ke dalam lautan, ke atas permukaan laut, maka ada awan yang menyelimuti dia. Nggak bisa lagi sudah. Mau kemana? Mau ke sono tektok, mau ke sini tektok. Semua yang dalam keadaan bingung. Inilah yang kemudian ditawarkan oleh Abuya Dimyati. Membaca Hizbun Nasr. Karena Hizbun Nasr itu punya dua unsur, ilman wa amalan. Dia ada ilmunya dan dia juga ada amalnya. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadina bil irfan. Maka mudah-mudahan mereka semua, kita semua nih yang hadir di sini, minal muhtadin, termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan petunjuk bil irfan, dengan irfan, bukan bil ilmi. Ilmu adalah pengetahuan yang sifatnya basariyah, sifatnya mata, sifatnya zahir. Irfan adalah ilmu yang berdasarkan dengan hakikat. Ilmu ghaib, alimul ghaibi wasyahadah. Karena siapapun orang yang terjebak dalam formalitas zahiriyah, maka dia akan tertipu. Dan sekarang orang tertipu, nggak pernah tahu ada kecanggihan teknologi. Lalu kemudian diedit fotonya, di-share, lalu kemudian percaya itu. Abah Kiai Ma'ruf belum lama pakai baju jas, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci. Tiba-tiba berubah bajunya jadi baju sinterklas. Emak-emak yang nggak tahu menahu teknologi, engkong-engkong, bapak-bapak yang nggak tahu teknologi, dianggap Kiai Ma'ruf pakai baju sinterklas. Itu sudah tidak, karena yang kita tahu cuma ilmu. Kiai Ma'ruf itu pernah dibilang begini, Kiai besar kok salaman sama perempuan cipika-cipiki. Itu kemudian di-share kemana-mana. Kiai besar salaman sama perempuan itu bukan cuma cuma pakai tangan, tapi cium kiri, cium kanan. Lalu kata Abah, mana fotonya? Ini videonya Abah. Kata Abah, ini kan istri saya. Istri saya mau cipika-cipiki, mau bagaimana betul selesai. Tapi masyarakat kita kalau cuma pakai ilmu, tidak pakai irfan. Yang kita butuhkan saat ini bukan cuma ilmu, tapi juga irfan yang melalui zauq wal kasab, melalui intuisi dan juga dengan kasab. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk minal muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kebetulan. Kalau yang hadir tengah-tengah kita pada malam hari ini adalah Abuya Muhtadin. Isi mufrad dari muhtadin. Mufradnya adalah muhtadin. Yang di samping beliau adalah sudah itu Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Maka kemudian alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama membaca, karena Hizib Nasr ini adalah hizib yang sangat punya andil besar dalam perjuangan NKRI. Dulu belum ada senjata yang canggih, belum ada TNI yang kuat. Maka kiai-kiai, para ulama-ulama, apa senjatanya? Senjatanya adalah Hizbun Nasr. Ini siapanya? Tahun 89, saat saya masih di Tebuireng, itu umur saya masih kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Maka ada keributan yang luar biasa di Jombang itu. Ada seorang yang non-muslim yang membakar Quran. Lalu kemudian kita di Tebuireng itu oleh Kiai Sobari Al-Maghfurlah di Tebuireng itu baca Hizib Nasr malam. Pakai kerikil kecil, pakai air. Besok paginya disamperin rumahnya.
Airnya disiramin ke rumahnya, batunya disentil begini nih, terus, maka batu itu menjadi api, air itu menjadi bensin. Belum ada senjata dulu itu. Di zaman-zaman ulama-ulama dulu, senjatanya adalah hizbun nasr. Maka mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membenci siapa-siapa. Kita hanya mohon pertolongan kepada Allah untuk siapapun yang ingin mengacaukan agama dan negara, yang ingin mengacaukan agama, wabil khusus agama Islam, ahli sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdlatul ulama, atau orang-orang yang pihak-pihak ini mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma baddid samlahum, ya Allah, hancurkan perkumpulan mereka. Allahumma farriq jam'ahum, ya Allah, cerai-beraikan perkumpulan mereka. Allahumma qallil adadahum, ya Allah, sedikitkanlah bilangan mereka. Allahumma fulla haddahum, ya Allah, tumpulkanlah ketajaman mereka. Agar kita ini wala Allahumma la tumakkinil a'da'a fina, agar kita ini tidak dikuasai, agar mereka itu tidak mempunyai kekuatan kita. Wala tusallithum alaina bizunubina, dan jangan sampai gara-gara dosa kita kemudian dikuasai oleh orang-orang yang akan merusak agama dan negara. Hadirin sekalian, kita hendapkan hati kita semua, kita tenangkan pikiran kita semua. 1 jam ke depan insyaallah kita akan sama-sama mi'raj sampai kepada baginda Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita kepada Allah, akan dipimpin langsung, imami langsung oleh Fadilatul Syekh Abu Yahya Muqtadi, dan akan dibantu oleh para murid-murid yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.